Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu di dalam ibadah online ini pada minggu ketiga bulan November 2021. Topik yang saya bawakan pada hari ini adalah mampu membedakan roh. Terambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-10 saya bacakan. Kepada yang lain diberikan pekerjaan-pekerjaan mujizat, kepada yang lain nubuatan, kepada yang lain diberikan kemampuan untuk membedakan roh-roh, kepada yang lain berbagai macam bahasa lidah, dan yang lain mengartikan bahasa-bahasa lidah itu. Jika saya memperhatikan di medsos seperti di WhatsApp, di Facebook, dan lain-lain, ketika seorang memposting berita ulang tahun atau berita meninggal atau berita tentang kelahiran, biasanya orang-orang yang menjadi anggota di dalam WhatsApp atau Facebook atau medsos yang lainnya itu langsung menarik perhatian dengan segera merespon kepada orang-orang yang mengalami berita tersebut. Ada komentar-komentar atau ucapan-ucapan atau doa-doa dari para netizen. Tetapi ketika sebuah narasi firman Tuhan atau khotbah yang dikirim, itu tidak banyak yang memberi tanggapan atau perhatian. Tidak banyak orang yang menyadari sebuah narasi firman Tuhan dan sebuah khotbah tersebut, mengapa dikirim kepadanya dan oleh siapa sebenarnya pengirimnya itu. Tidak banyak orang yang menyadari dampak hebat atau manfaat yang besar yang terkandung di dalam berita ilahi yang diterimanya tersebut. Atau bahkan misalnya narasi itu terlalu panjang atau khotbah itu terlalu panjang, maka kebanyakan orang akan langsung men-skip, ya, langsung men-scroll, tidak memperhatikan. Padahal sebetulnya narasi firman Tuhan yang benar atau khotbah-khotbah yang disampaikan dengan tulus, diberitakan dengan tulus, yang diberitakan dengan benar, itu sebetulnya jaminan masa depan untuk kekekalan loh. Cuma sayangnya hanya sedikit orang yang menyadarinya. Ini seperti kisah nyata dari seorang wanita Inggris, ya, wanita dari Inggris yang membongkar-bongkar sebuah gudang tua miliknya dengan segala macam barang-barang lama. Nah, dia berniat untuk menjual barang-barang yang tidak dia perlukan, yang sudah out of date gitu. Nah, di situ dia menemukan sebuah perhiasan kuno, sebuah liontin, dan sepertinya perhiasan ini perhiasan murahan atau imitasi. Kemudian dia pergi ke toko untuk menjual barang-barang bekas tersebut yang tidak dia maui, dan dia pikir ini barang-barang murahan semua, termasuk leontin yang sepertinya dari kaca biasa. Lalu pemilik toko perhiasan itu menyelidiki leontin tersebut, mengetes, menguji. Nah, dia mendapatin ternyata leontin tersebut bukan dari kaca biasa tetapi dari diamond, dari permata yang besar yang nilainya itu miliaran rupiah. Pewaris gudang tua itu kaget ketika diberitahu harga sebenarnya dari liontin tua tadi. Ia beruntung bertemu dengan penjual yang jujur sehingga tahu nilai sebenarnya permata tersebut. Nah, peristiwa yang tidak sengaja itu saya unggah di dalam khotbah saya ini untuk menggambarkan bagaimana banyak jemaat Kristen yang tidak menyadari betapa berharganya amanat Tuhan, betapa berharganya pesan-pesan ilahi yang disampaikan kepada Anda, tetapi sedikit orang yang mau menanggapinya. Jika seorang mengirimkan sebuah berita firman, jika seorang berkhotbah kepada Anda, dan orang-orang yang melakukan itu benar-benar tulus, murni, dan waras dalam kehendak Bapa, sebetulnya mereka diutus oleh Tuhan sendiri untuk mengingatkan, untuk menegur, dan untuk memperbaiki hati Anda. Tetapi kan kenyataannya tidak selalu diterima, tidak selalu diperhatikan, dan tidak selalu ditanggapi dengan bagus. Ada banyak penyebabnya. Pertama, yang menerimanya sedang di bawah tekanan kesedihan atau kesusahan sehingga tidak memiliki kemampuan memperhatikan. Contohnya, orang-orang yang sedang ditinggal meninggal orang yang dikasihi, ya, atau orang-orang yang sedang mengalami kebangkrutan, ditinggal pacar, dikhianati istri atau suaminya berselingkuh, atau mengalami kondisi fisik yang sedang sakit berat sehingga tidak bisa konsentrasi, atau orang-orang yang sedang sakit hatinya, mereka itu sulit untuk menangkap kebenaran. Terus yang kedua, orang yang sedang dalam euforia kemenangan atau selebrasi kesenangan, atau orang-orang yang mengalami kemakmuran. Ini juga orang-orang yang jarang peduli dengan firman Tuhan. Misalnya orang yang baru kaya, ya baru menjadi kaya karena berhasil sukses dagangannya. Orang-orang yang naik daun menjadi artis terkenal, naik jabatan dan sebagainya.
Orang-orang ini jarang merasa butuh Tuhan dan menganggap orang lain hanya dengan sebelah mata saja. Jadi dia nggak mendengarkan khotbah-khotbah dari seorang pengkhotbah, apalagi kalau pengkhotbahnya itu bukan orang yang terkenal. Terus yang ketiga adalah orang-orang yang sudah memiliki konsep pemahaman atau cara berpikir tertentu tidak merasa perlu mengubahnya. Bapak, Ibu, Saudara, yang jenis pertama mungkin setelah hatinya senang, setelah bisa mengendalikan diri, setelah sembuh dari sakitnya, dan dia bisa konsentrasi lagi, biasanya lebih mudah menerima nasihat firman Tuhan. Kalau yang kedua, biasanya ketika kejayaannya runtuh, bangkrut, mereka terpepet. Nah, mereka itu ada yang masih bisa dinasihati dan ada yang bisa berbalik ke jalan Tuhan. Tetapi yang paling parah adalah yang ketiga, karena orang-orang seperti itu merasa dirinya benar, mereka merasa orang lain yang salah. Ketika saya pergi ke Australia di beberapa tahun yang lalu, saya naik ferry, lalu saya ngobrol dengan seorang kakek-kakek, seorang kulit putih. Ia bercerita tentang masa lalunya. Dia adalah seorang mantan veteran pesawat tempur RAF pada masa Perang Dunia Kedua. Anda bisa bayangkan bahwa pria itu sudah tua sekali. Lalu ketika saya berbicara tentang Tuhan, dia berkata, saya tidak percaya adanya Tuhan. Nah, saya coba menjelaskan, tetapi ia lantas menutup diri terhadap percakapan tersebut. Dia mengalihkan topiknya. Saya kira di Indonesia pun banyak orang yang menutup diri terhadap kebenaran, tetapi dengan versi yang lainnya. Kita memang kebanyakan masih percaya adanya Tuhan, tetapi percaya dengan semaunya sendiri, dengan konsepnya sendiri. Demikian juga di kalangan Kristen pun banyak yang menutup diri terhadap kebenaran yang sejati. Orang Kristen jenis ini sudah terlanjur dimabuk oleh doktrin yang memelintir kebenaran Tuhan. Doktrin yang dibuat oleh para teolog-teolog yang mengkebiri kebenaran Tuhan itu telah menutupi hati banyak orang. Mereka menutup hati terhadap kehendak Allah yang sejati. Nah, kebanyakan kekristenan yang diajarkan dan dipahami oleh banyak orang saat ini adalah agama yang misalnya penuh janji berkat, agama untuk membawa orang hidup nyaman, makmur, sukses, kaya, penuh mujizat. Di sisi lain ada ajaran yang membuat orang bisa berbuat sesuka hatinya, tidak peduli bahwa itu sebetulnya bertentangan dengan kehendak Allah atau tidak. Intinya, orang-orang dibuat hidup nyaman tanpa perlu disusahkan oleh apapun termasuk tugas amanat agung. Padahal yang dipercayai kebanyakan orang Kristen tersebut bukan itu yang menjadi pondasi ajaran Tuhan. Jika semua di atas ditawarkan Tuhan, maka Tuhan tidak perlu memakai jalan salib, tidak perlu menderita, tidak perlu mati di kayu salib. Tuhan cukup menggunakan jalan yang umum dipakai oleh orang, yakni dengan jalan pedang dan tombak untuk mengeruk kekayaan dan ketenaran dan kekuasaan. Tidak banyak yang menyadari bahwa ajaran Tuhan Yesus, saya itu pakai istilah Injil penderitaan. Ini sangat bertentangan dengan Injil kemakmuran seperti yang ditawarkan banyak pengkhotbah kepada jemaat-jemaat yang haus pada kesenangan duniawi, bukan haus kepada kebenaran. Terus terang, saya dahulu juga mengkhotbahkan hal-hal yang tersebut. Dominasi topik khotbah saya pada masa yang lalu adalah Tuhan menyembuhkan, Tuhan penolong, Tuhan pembuat mujizat. Maka tokoh-tokoh favorit saya adalah seperti Raja Daud, Raja Yosafat, Raja Hizkia, dan tentu nabi-nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti Elia, Nabi Musa, Abraham, dan lain-lain. Di masa lalu, berita yang saya tekankan adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, doa yang penuh iman akan dijawab oleh Tuhan, dan lain-lain. Tetapi sekarang dengan pergumulan hidup dan perjuangan melayani Tuhan selama 30 tahun ini, ya 30 tahun lebih, mata saya tercelik, saya dibukakan, saya melihat fakta bahwa Tuhan tidak mau kita hanya berfokus pada pertolongan Tuhan, pada mujizat, pada kemakmuran. Karena bukan itu goal akhir dari berita Injil yang dibawa oleh Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Mujizat, kemakmuran, tanda ajaib Tuhan hanyalah alat pembuktian bahwa Tuhan Yesus itu nyata dan benar. Itu hanya persekot, itu hanya DP saja untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Goal akhir dari berita Injil adalah membawa Anda dan saya kembali kepada kemuliaan Bapa di surga, yang syaratnya kita harus terlepas dari keinginan duniawi. Karena keinginan duniawi itu bertentangan dengan kehendak Allah. Sehingga tentu kualitas kita nggak boleh main-main loh. Bukan asal beragama Kristen. Alkitab mengajarkan berkali-kali berbahagia orang yang mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan Yesus. Ya,
Bukan berbahagia orang-orang yang mendapatkan harta, orang-orang yang mendapatkan mujizat, orang-orang yang mendapatkan kekayaan, dan seterusnya. Kalau Tuhan mengajarkan begitu, masa kita nggak mau mengikutinya? Masa kita maunya hanya hidup bersenang-senang, nyaman-nyaman saja? Saudara, logikanya di mana? Coba Anda renungkan dengan benar deh. Tadi saya katakan bahwa mujizat, pertolongan Tuhan, kesembuhan ilahi hanyalah tanda. Tanda untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah juru selamat, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan yang kekal. Tetapi tidak berarti bahwa kita boleh berhenti di situ saja, tidak boleh kita diparkir di situ saja. Jika kita mendapat mujizat, jika seseorang dari Anda itu mendapat kemakmuran, mendapat pekerjaan yang baik, mendapatkan semua yang Anda doakan pada saat-saat yang lalu, ya, mendapatkan apa yang Anda minta kepada Bapa di bumi ini, saudara, mengertilah bahwa semuanya itu akan kita tinggal. Tidak ada orang yang mengalami mujizat terus kemudian tidak bisa mati, ya, dan selalu mengalami mujizat. Saudara, pada akhirnya orang-orang yang mendapat mujizat kesembuhan dan sebagainya itu juga akan mati. Dan orang yang mendapatkan kekayaan juga tidak akan membawa kekayaannya sampai mati, ya kan? Ini adalah kesulitan untuk mengerti pada kebanyakan orang Kristen karena mereka salah pengajaran. Itu sebabnya banyak orang Kristen murtad karena mereka tidak lagi bisa melihat kemurnian Injil, tidak bisa lagi melihat keindahan hidup bersama dengan Tuhan, walaupun di dalam penderitaan kesusahan untuk menyalibkan daging, ya. Kemudian yang kedua ini, saya ingin membagikan fakta yang kedua, di mana orang sulit untuk mengerti pula dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Sering orang berkata bahwa itu adalah dosa menghujat Roh Kudus, karena mengata-ngatai Yesus itu dikendalikan oleh Beelzebul. Seorang yang mendengarkan khotbah saya dari Papua bertanya kepada saya melalui WhatsApp, apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus, Pak? Tentu pertanyaan ini berkaitan dengan firman Tuhan soal dosa yang tidak terampuni di Matius pasal 12 ayat 31 sampai 32. Karena itu aku mengatakan kepadamu bahwa setiap dosa dan hujatan manusia akan diampuni, tetapi hujatan terhadap roh tidak akan diampuni. Dan siapa saja yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia akan diampuni, tetapi siapa saja yang berbicara melawan Roh Kudus tidak akan diampuni, baik pada masa ini maupun pada masa yang akan datang. Saudara, menghujat Roh Kudus tentu bukan sekedar punya pikiran negatif yang ada di dalam otak orang-orang Farisi, ya, seperti yang terungkap di Matius 12 ayat 22 sampai 37 yang menentang Yesus, yang mengata-ngatai Yesus bahwa Yesus itu dikendalikan oleh Beelzebul, atau melontarkan kata-kata yang buruk berisi penistaan agama. Nah, jika kita berkata bahwa dosa yang tidak terampuni tadi karena gara-gara orang Farisi tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan menyebut Tuhan kerasukan Beelzebul, lantas Tuhan tersinggung, lalu dengan ketersinggungannya itu seakan-akan Tuhan melampiaskan sifat otoriternya, sifat egonya dengan menghukum tanpa pengampunan, sehingga para penentang Tuhan dan iblis akan meledek, di mana kasih Tuhan, atau menuduh dia yang berkata, ampuni musuhmu, jangan memendam sakit hati. Tetapi nyatanya dia sendiri yang mendendam dan menyimpan sakit hati. Dan ini kan konyol. Sehingga seakan-akan Allah tidak konsekuen dengan ucapannya, atau Tuhan itu melanggar tatanannya sendiri, dalam arti Tuhan itu seakan-akan pelintat-pelintut. Lantas kita mempertanyakan di mana kemahakasihannya, di mana fungsi penebusannya. Nah, kita kan akan kritis, apakah Allah seperti manusia yang suka menelan ludahnya sendiri atau makhluk yang mudah dipengaruhi kondisi hatinya? Tentu jawabannya bukan begitu. Bukan Allah itu cepat berubah, bukan Allah itu mudah tersinggungan atau pendendam. Kita harus melihat Allah sebagai pribadi yang sempurna dan beliau memiliki dua sisi. Di satu sisi Allah itu penuh dengan kekudusan, penuh dengan kasih dan pengampunan. Tetapi di sisi lainnya Allah itu adalah Allah yang adil. Dalam keadilannya Allah tidak berkompromi dengan dosa dan pasti menghukum setiap pelanggaran dosa. Seperti ada tertulis di dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-24, Ibrani pasal 12 ayat 29 yang mengatakan bahwa sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dan 8,
Jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan karena orang akan menuai apa yang ia tabur. Orang yang menabur dari nafsu kedagingan akan menuai kebusukan dari kedagingannya, akan tetapi orang yang menabur dari roh akan menuai hidup yang kekal dari roh. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak saya menyadari hakikat Allah lebih dalam, saya menghindari khotbah-khotbah yang hanya membagikan makanan yang lembek-lembek saja. Seperti hanya menyatakan bahwa Allah itu penuh kasih, Allah yang menjawab doa, iman yang mendatangkan kuasa Allah dan mujizat Allah. Itu adalah dimensi pertama Allah dan banyak orang menyalahgunakan kemudian. Nah, saudara, penyalahgunaan ini menyakiti hati Allah loh. Karena pada dasarnya dengan naluri dosa yang masih kuat, manusia tidak punya kesetiaan yang sempurna. Dan manusia hanya memanfaatkan Allah untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang Kristen dengan naluri dosa yang masih kuat, walaupun tampak saleh di luar, cenderung hanya memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi tuntutan dagingnya. Orang-orang ini tidak selalu jahat di mata awam. Ia belum tentu bejat moralnya. Ia bisa jadi tetap tampak terhormat dan dapat menjadi pemimpin rohani atau politisi yang karismatis, yang kelihatannya berwibawa, saleh, baik, ya. Tetapi para pemanfaat Tuhan ini, ya, saya kasih tanda petik pemanfaat Tuhan, itu tidak cukup menaruh hormat kepada Tuhan atau lebih konyolnya mereka tidak menjaga kehormatan Allah. Karena sebetulnya keinginan dan ambisinya adalah walaupun dibungkus dengan simbol rohani, tetapi itu sejatinya bahwa mereka menggunakan kepentingan diri mereka sendiri itu sebagai tuan mereka. Bisa jadi kekayaan yang jadi tuannya, atau jodoh, atau anak, kesenangan hidup, harga diri, jabatan, bahkan nafsu, ya, bahkan nafsu duniawi seperti nafsu untuk berzina, nafsu untuk mengeruk harta, nafsu untuk berfoya-foya, atau hobi atau kesenangan. Karena pondasi iman mereka bukan sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan penebus, maka biasanya ketika masalah datang, godaan datang, mereka itu mudah jatuh di dalam dosa dan mereka mudah kompromi dengan dosa. Contohnya anak-anak yang kecewa, yang tidak pernah ditanamkan kebenaran firman Tuhan. Karena kemauannya tidak dituruti orang tuanya, dia akan ngamuk dan membenci orang tuanya. Bahkan bisa sampai tua nanti membenci orang tuanya. Atau seorang suami atau seorang istri melihat pasangannya tidak lagi menarik atau pemikirannya selalu berseberangan dengan dia, maka terjadi konflik setiap hari, ya. Lantas ia menjadi bete lah di dalam rumah tangganya. Ketika ada pria atau wanita lain yang lebih menarik, ya tampaknya sih, lantas ia terdorong untuk berselingkuh, sekedar untuk memuaskan rasa sepi atau kecewa atau ya untuk memuaskan hawa nafsunya. Seorang yang bertahun-tahun atau sejak kecil hidup miskin ketika berhasil menjadi seorang yang sukses, yang kaya, lantas ia bisa menjadi seorang yang sangat sombong dan tidak punya empati terhadap orang lain atau kesusahan orang lain, bahkan bisa bertindak kasar kepada bawahan atau pembantunya atau orang-orang yang dianggap lebih rendah daripada ekonominya atau status sosialnya. Orang-orang yang diperlakukan tidak baik semasa kecilnya oleh orang tua atau lingkungannya ketika ia tua, ia pun melakukan hal-hal yang sama kepada keluarganya, bertindak kasar, bertindak kejam kepada keluarganya. Nah, yang saya khotbahkan sekarang ini adalah selalu berkaitan dengan dimensi kedua Allah, bahwa Allah adalah Allah yang cemburu, api yang menghanguskan. Saya yakinkan bahwa untuk hal ini, sifat Allah yang kedua ini tidak pernah berubah. Walaupun banyak orang Kristen, termasuk teolog-teolog zaman sekarang ini mengabaikan fakta ini. Pernah ada sebuah pertanyaan, mengapa Allah zaman perjanjian lama tampaknya kejam dan sadis? Allah memerintahkan pemusnahan suku-suku di Kanaan, di zaman Yosua, di zaman Daud. Allah memerintahkan hukuman berat bagi para pendosa, misalnya para pezina itu harus dirajam, atau para pemberontak seperti Korah dan kawan-kawannya pada masa Musa, atau Akan dan keluarganya pada zaman Yosua, mereka dilempari batu sampai mati, mereka tenggelam di dalam tanah yang tiba-tiba terbuka, mereka dimusnahkan oleh ular tedung atau ular kobra, ya. Ini semua tidak lain dan tidak bukan karena berkaitan dengan sifat Allah yang kedua di dalam Ulangan pasal 4 ayat 24 dan Galatia pasal 6 ayat 7 tadi, ya. Nah, pemusnahan orang-orang Kanaan yang kafir, saya mendapati pengertian seperti ini. Perhatiin, setiap orang pasti akan meninggal. Soal bagaimana cara meninggal itu tidak penting bagi Allah.
ada yang meninggal secara natural karena tua, di mana fungsi organ tubuhnya sudah tidak lagi mampu menopang kehidupannya. Ada orang yang meninggal karena kecelakaan, ada orang yang meninggal karena kena bencana alam, ada yang meninggal karena di ujung pedang atau senjata, ya. Kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang peluru atau pecahan meriam, ya. Nah, yang melaksanakan eksekusi kematian itu bisa jadi alam yang ganas, bisa jadi binatang yang buas, atau manusia yang diutus oleh Tuhan, atau manusia lain yang berbuat jahat, ya, seperti psikopat. Nah, dalam kasus Perjanjian Lama, Allah memakai tangan Israel untuk menyatakan hukuman atas orang-orang Kanaan dan atas orang-orang berdosa. Tentu pertanyaannya adalah, mengapa mereka harus mengalami hukuman yang mengerikan? Mengapa anak-anak juga turut menjadi korban? Seperti di dalam Ulangan pasal 5 ayat 8 dan 9. Jangan membuat berhala apapun, jangan membuat patung atau gambar sesuatu yang ada di langit atau di bumi atau di bawah dalam air. Jangan menyembah atau beribadah kepadanya, karena akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu. Aku akan menghukum mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, bahkan cicit-cicit mereka. Dan itu dibuktikan terjadi pada zaman Yosua waktu menghancurkan Yeriko dan kota Ai. Dan juga pada waktu Saul memukul Amalek, semuanya dibabat habis, semuanya dimusnahkan. Nah, ini pengertian yang saya dapatkan, saudara, anak-anak akan menjadi dewasa. Anak-anak akan menjadi seorang dewasa. Nah, anak-anak yang dididik untuk menyembah berhala, dididik untuk memiliki sifat jahat, karena mereka meniru dan memahami sifat-sifat jahat dari orang tuanya, itu hanya soal waktu untuk mereka memulai sebuah kejahatan yang lain. Saya mengalami sendiri karena pernah menampung anak yang sudah rusak moralnya di rumah saya. Maksudnya memberi kesempatan ia untuk memiliki masa depan yang baik, yang lebih baik, ya. Ketika semua kebaikan saya berikan dengan harapan ia bisa berubah jadi baik, tetapi akhirnya ia mencuri barang yang berharga pada saya. Di zaman anugerah atau alter deo ini, Tuhan itu membuka penundaan penghakiman oleh karena darah Kristus. Ya, darah Kristus ini menahan murka Allah sampai alter deo atau sampai zaman anugerah ini berakhir. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan orang bertobat. Tuhan telah menunjukkan jalan kehidupan dan kebenaran, ya, melalui Injil, supaya orang bisa datang kepada Bapa, supaya orang mengerti kebenaran dan ia diubahkan menjadi seperti Kristus dalam kemurnian, dalam kesucian hati. Karena apa? Standarnya Bapa adalah orang yang datang kepadanya harus di dalam kekudusan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Cara berpikirnya harus diubah menjadi cara berpikir Tuhan Yesus. Ya, seperti di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, biarlah pikiran ini ada di antara kamu sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus. Atau di dalam versi bahasa Indonesia, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Maka di dalam masa anugerah ini, seperti gambaran ketika Tuhan memberi kesempatan Firaun di zaman Musa untuk mengenal siapa Elohim Yahweh, Allahnya Musa, demikian juga pada masa sekarang ini. Tetapi seperti sejarah telah berlalu, Firaun tidak merendahkan hati, dia mengabaikan kesempatan untuk mengenal Elohim Yahweh, ia tetap mempertahankan hati yang keras menentang Allahnya Musa, akhirnya ia binasa. Dosa yang tidak terampuni seperti di dalam Matius pasal 12 ayat 31 bukan semata-mata karena mengatai Tuhan Yesus sebagai orang yang kerasukan Beelzebul atau penghulu setan. Kemudian mereka mengatakan bahwa mujizat Tuhan itu berasal dari setan. Tetapi sebetulnya yang terjadi adalah orang-orang Farisi telah mengeraskan hati sama seperti Firaun di zaman Musa menolak kebenaran. Jadi masalahnya adalah bukan Allah itu pelin-pelan atau pendendam sehingga tidak mengampuni dosa yang menohok harga diri Tuhan, bukan itu. Tetapi karena orang sudah sampai kepada taraf ia tidak berubah, ia tidak mau diubahkan walaupun tanda-tanda ada di depan mata mereka. Sekalipun kebenaran itu telah ditunjukkan, disajikan dengan tanda-tanda mujizat, dengan tanda-tanda supranatural yang luar biasa, tetapi orang-orang itu menolak. Dan saya melihat di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, di dalam kekristenan masa kini, itu banyak orang yang tidak mau dibuat percaya tentang kebenaran.
karena mereka sudah memiliki konsep yang sudah menyesatkan mereka sekian lama dan mereka mengeraskan hatinya. Nah, tetap saja ada orang-orang bebal yang menolak eksistensi Allah dalam perkara-perkara yang walaupun itu sudah benar-benar, walaupun itu sudah nyata-nyata ditunjukkan kuasa Allah yang luar biasa. Penolakan orang-orang Farisi kepada Yesus sebetulnya adalah penolakan kepada Bapa. Demikian juga pada masa sekarang ini, penolakan seseorang walaupun dia Kristen kepada kebenaran yang sejati itu sebetulnya penolakan kepada Tuhan yang memiliki kebenaran tersebut dan menolak menerima kesempatan untuk diselamatkan melalui fasilitas anugerah yang disediakan Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Hujat kepada Roh Kudus juga berlaku ketika seorang menolak panggilan Tuhan untuk melayani. Mungkin Anda menganggap remeh ya, atau mencibir keyakinan saya ketika saya mempercayai kesaksian-kesaksian atau kisah-kisah yang dibagikan orang-orang yang membagikan pengalaman supranaturalnya, yang mendapat penglihatan atau bahkan yang sempat meninggal beberapa jam atau beberapa hari lalu dihidupkan oleh Tuhan kembali dan menceritakan pengalaman pribadinya. Dan mereka bersaksi ada orang-orang Kristen, ada pemimpin-pemimpin Kristen yang ditolak oleh Allah ya karena perkara-perkara yang sepele. Bahkan mereka ada penginjil-penginjil, ada pendeta-pendeta yang besar, dan ada orang-orang yang menurut anggapan dunia adalah orang-orang yang baik, tetapi mereka ditolak oleh Tuhan. Saya memberikan contoh, orang-orang yang menerapkan politik apartheid di Afrika Selatan, yaitu politik supremasi kulit putih, adalah orang-orang yang kebanyakan orang-orang kulit putih yang rajin ke gereja. Di abad 17 ketika terjadi perang saudara, orang-orang Amerika Serikat bagian selatan yang melakukan perbudakan ya, sebelum perang saudara terjadi di Amerika itu adalah orang-orang Kristen yang rajin ke gereja. Tetapi mereka gagal melakukan kebenaran, mereka gagal menerapkan kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu saya pernah menampung seorang kakek. Dia bekas seorang koster dari suatu gereja. Nah, karena dia sudah tua, maka dia dipensiunkan. Koster ini, si kakek ini, itu homeless, tidak punya saudara, tidak punya family dimanapun. Karena sudah kepaten obor ya hubungan keluarganya, karena sudah lama merantau. Dia nggak punya rumah juga, nggak punya harta. Karena dia sudah dipensiunkan dari koster gerejanya, maka dia tinggal di emperan toko, terus sakit-sakitan. Terus kemudian ada satu anggota gerejanya itu datang kepada saya mengatakan nasib si kakek koster tadi. Nah, dan saya mengenal kakek itu, ya, saya mengenal walaupun tidak terlalu akrab. Terus saya katakan kepada saudara itu, ya udah saya tampung aja kalau gerejanya tidak tampung. Saudara, dia saya tampung di rumah saya yang sekarang ini kebetulan waktu itu baru dibangun dan belum saya tempati. Ya, terus kemudian saya bawa berobat ke dokter dan ternyata si kakek tersebut terkena TBC. Beberapa minggu masih bisa ikut ibadah, terus kemudian pada suatu saat kami mendapati dia sudah tidak bisa bangun di kamarnya. Lalu saya periksa, ternyata dia seperti kayak kena stroke gitu, sudah tidak bisa bergerak apa-apa, hanya mentolong saja matanya, mulutnya itu mangap aja begitu. Terus kemudian kami rawat sama-sama beberapa jemaat dan pada waktu itu ada jemaat yang bekas perawat begitu, terus kemudian kami merawat. Saya masih ingat saya mengeluarkan dahak yang ada di dalam mulutnya bercampur dengan gumpalan darah gitu, saya keluarkan pakai tangan saya. Tentu saya pakai tangan yang memakai sarung tangan karet ya gitu, saya keluarkan begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kami merawat dari hari ke hari sampai saya ingat 1 minggu. 1 minggu kami datang ke kamarnya dan kami mendapatin beliau sudah meninggal. Kami kabarin gerejanya, baru kemudian pendetanya dan beberapa majelisnya itu datang untuk menguburkan si kakek tua tadi. Ya, di rumah saya mereka melakukan prosesi seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan jelas mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirinya sendiri." Tetapi ketika kita melihat orang-orang yang tidak bermanfaat bagi kita langsung, ya, itu biasanya ajaran tersebut itu bisa tersapu habis, bisa tidak nampak di mata kita. Nah, di zaman ini saya percaya orang-orang yang tidak hidup sesuai panggilan melayani Tuhan itu akan ditolak oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak menganggap firman Tuhan itu dengan benar, orang-orang yang tidak menghargai firman Tuhan dengan benar, pasti akan ditolak oleh Tuhan. Anda pasti tidak terlalu memperhatikan Wahyu pasal 2, pasal 3,
pada 5 jemaat yang dikritik oleh Tuhan. Jemaat-jemaat ini adalah jemaat-jemaat yang aktif di dalam pelayanan loh, di dalam kegiatan gereja loh. Tetapi mereka ditolak oleh Tuhan karena apa? Mereka memiliki cacat-cacat di dalam hatinya, walaupun itu masih ditoleransi menurut standar pada waktu itu. Nah, ancaman penolakan Tuhan itu saya katakan itu nyata sekali loh. Saya pernah ditanya oleh seseorang, khotbah Pak Adi ini terlalu berat dan saya tidak sanggup melakukannya. Orang tersebut mengundurkan diri dari jemaat kita. Dan orang tersebut menolak mendengarkan firman yang saya bagikan. Saudara, banyak orang memilih guru atau ajaran yang membuat mereka tidak punya tanggung jawab apapun atau yang membuat mereka bisa santai semaunya. Dan saya bertemu dengan banyak orang-orang seperti itu. Ada yang pernah mengalami beberapa kali mujizat ketika didoakan, tetapi sampai akhir hidupnya ia tidak sungguh-sungguh bertobat. Ia tetap masih mau semaunya sendiri, hidup semaunya sendiri. Tidak mau di dalam pimpinan Tuhan. Jadi dosa menghujat Roh Kudus yang tidak diampuni lagi adalah jika kehidupan seseorang yang tetap mengeraskan hati, tetap melawan kebenaran, dan tetap melawan amanat Tuhan. Dan orang-orang yang seperti ini tidak bisa diubah lagi walaupun melihat tanda-tanda ajaib sekalipun dari Tuhan, melihat penyertaan Tuhan sekalipun. Mereka tetap memegang prinsip hidup yang keliru, yang bukan dikehendaki Allah. Orang-orang yang seperti ini sebetulnya melecehkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus terus masih berbicara kepada kita di dalam hati kita, tetapi kita seringkali mengabaikannya. Mereka sebetulnya menggenapi Ibrani pasal 10 ayat 26. Sebab jika dengan sengaja kita tetap berbuat dosa sesudah mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa-dosa itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah mengatakan bahwa dosa bukan hanya sekedar kita mencuri, berzina, membunuh, menipu, menyembah berhala, bersaksi dusta, dan sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki hati yang tidak suci, tidak kudus, memiliki pikiran yang sesat, itu sudah dosa, ya. Karena tadi saya sudah menjelaskan betapa kita berada di tengah-tengah dunia yang sedemikian rupa sudah disesatkan, maka kemampuan membedakan roh ini sangat diperlukan oleh setiap kita supaya Anda dan saya bisa mengerti jerat-jerat apa yang dipasang oleh iblis di depan perjalanan hidup kita. Supaya kita mengerti siapa yang telah masuk perangkap iblis, lalu kita berawas-awas supaya kita jangan turut dipakai untuk menjadi alat penyesatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dimaksud membedakan roh bukan berarti memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis roh, mana roh jahat seperti dalam mitos kita itu kuntilanak, gendruwo, tuyul, opo-opo, kunyang, leak, dan sebagainya. Dan mana yang baik, mana roh-roh yang baik seperti malaikat gitu atau bidadari. Tetapi yang dimaksud oleh Alkitab adalah pikiran atau pemahaman yang membentuk persepsi, yang membentuk keyakinan banyak orang. Ketika peristiwa Taman Eden, iblis mengambil wujud ular. Nah, di sini Has God indeed said, "You shall not eat of every tree of the garden"? We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, "You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die." You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Nah, di sini itu tidak penting ular atau binatang lain yang berhadapan dengan Adam dan Hawa. Seharusnya Adam dan Hawa itu memperhatikan ide-ide apa yang hendak ditanam oleh iblis. Karena sekalipun hanya dalam percakapan verbal, itu sudah merupakan serangan dari si jahat untuk menghancurkan manusia. Nah, sayangnya Adam dan Hawa tidak menyadari serangan tersebut. Di dalam Yohanes pasal 13, Yudas Iskariot itu mendapat pikiran untuk membuat suatu strategi untuk membangkitkan semangat perlawanan Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus segera mengambil tindakan militer untuk mengusir pasukan Romawi dari tanah Israel.
Yudas Iskariot berjalan dalam pikirannya sendiri dengan membuat suatu sandiwara pengkhianatan. Karena apa? Dia percaya pada dirinya sendiri bahwa strateginya itu adalah pikiran yang brilian. Dia tidak menyadari bahwa ia sedang di dalam kendali iblis dan di dalam perangkap iblis. Nah, saya ingin menegaskan bahwa pikiran Anda bisa menjadi tempat iblis untuk membiarkan kejahatan yang dibenci oleh Allah. Dari pikiran dapat melahirkan ide-ide ajaran yang menyesatkan, perasaan sombong, perasaan dendam, sakit hati, iri hati, dan segala pikiran yang jahat, keserakahan, keinginan cabul, pikiran-pikiran ingin melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Dan itu bisa tanpa Anda sadari. Keinginan untuk melakukan perjinahan, keinginan untuk mabuk-mabukan, keinginan untuk berjudi, ya itu timbul begitu saja ya dan menyeret orang seperti kebu di cucuk hidungnya. Dan malangnya banyak orang tidak sadar bahwa ia di dalam kendali roh jahat. Anda tidak tertarik kepada ibadah bersama, Anda tidak tertarik mendengarkan firman Tuhan, Anda menolak kebenaran yang saya bagikan ini dan lebih mempercayai konsep atau doktrin lain yang membuat Anda tidak memiliki tanggung jawab rohani yang bisa membuat Anda lebih santai di dunia ini. Sebetulnya Anda di dalam pengaruh setan dalam pikiran Anda. Berkali-kali saya telah memberikan contoh orang-orang yang membawa doktrin palsu dan inti pengajarannya yang sebetulnya berasal dari dunia, itu dipakai oleh iblis untuk menjauhkan Anda dari kehendak Allah. Dan sudah pasti akhirnya nanti saat pengadilan akhir, Anda akan ditolak oleh Tuhan sesuai dengan Matius 7 ayat 21-23. Saya memang tidak mau menghakimi dalam arti menilai ajaran yang tidak saya setujui, lalu saya terperangkap di dalam penggosipan dengan dasar kebencian pada orang-orang yang membagikan ajaran tersebut. Jika saya menyebutkan nama orang-orang yang mendirikan sekte-sekte sesat seperti James Jones, David Koresh, atau nama-nama penginjil besar atau pendeta besar yang jatuh di dalam dosa, bukan karena saya membenci mereka, bukan karena saya menghakimi mereka atau senang dengan kejatuhan mereka, atau mau sekedar membuka aib mereka, mempertontonkan kesalahan mereka untuk dilecehkan, menggosipkan mereka, tetapi saya sedang membawa saudara untuk harus menilai jika ada yang keliru. Saya harus mengungkapkan fakta bahwa jika kita tidak waspada, tidak sungguh-sungguh memperhatikan kebenaran, kita bisa jatuh di dalam lubang yang sama. Dan ini saya ajarkan kepada Anda tentang artinya ujilah setiap roh. Ya, faktanya yang membuktikan bahwa tidak ada orang Kristen yang kebal terhadap pikiran si jahat ketika ia tidak waspada, ketika dia tidak berpegang teguh kepada kebenaran. Sebaliknya saya sangat kasihan kepada orang-orang yang seperti itu yang menyesatkan dan mereka menjadi nabi-nabi palsu tanpa mereka sadar. Dan untuk mereka yang sudah terlanjur mati dan mereka belum sempat dipulihkan, belum sempat menyadari kesesatan mereka, saya tahu mereka berada di tempat yang mengerikan dan maka saya selalu menasihatkan kepada Bapak Ibu Saudara, ujilah dirimu, jangan biarkan engkau terbuang ke neraka. Di sini kesimpulannya adalah untuk bisa memiliki karunia membedakan roh, ya akan sangat efektif jika Anda memiliki pengetahuan firman yang benar. Jadi bukan yang palsu, ya, pengetahuan yang benar. Terus kemudian yang kedua, Anda diajar oleh guru-guru yang benar, bukan yang palsu, ya. Terus yang ketiga, Anda harus memiliki lingkungan atau persekutuan yang benar. Sekali Anda berada di tempat yang salah, Anda tidak punya kepekaan rohani. Anda akan tersesatkan dan mengikuti pikiran yang salah, yang membawa Anda menuju kepada jurang maut yang mengerikan. Nasihat firman Tuhan yang terakhir saya mau bagikan kepada saudara supaya Anda terhindar dari pemalsuan dan jebakan iblis, yaitu pikiran yang keliru, diambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 dan 2. Akhirnya saudara-saudara kami meminta dan menasihatimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya seperti yang sudah kamu terima dari kami tentang bagaimana kamu harus hidup dan menyenangkan Allah, lakukanlah itu lebih lagi. Sebab kamu tahu perintah-perintah apa yang kami sampaikan kepadamu melalui kuasa Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah berjemaat. Ada orang yang sudah berjemaat berpuluh tahun. Ada yang bersama dengan saya sudah 30 tahun. Ini waktunya engkau tidak menjadi kanak-kanak rohani lagi. Ini waktunya engkau tidak hanya mengkonsumsi makanan-makanan bayi. Ini waktunya engkau menjadi dewasa rohani. Itu sebabnya
Perhatikan perintah-perintah apa yang telah kami sampaikan kepadamu. Firman Tuhan di dalam ayat 2 tadi. Ya, perhatikan apa yang telah dibagikan selama ini. Supaya apa? Supaya engkau menyenangkan Allah. Ya, supaya engkau tahu bagaimana engkau harus hidup yang menyenangkan Tuhan. Nah, inilah tugas kita Bapak Ibu Saudara. Yang inti pembahasan pada hari ini adalah tentang membedakan roh. Ya, Tuhan sudah memberikan karunia itu melalui kebenaran firman Tuhan dan hikmat Roh Kudus. Saudara, saya dorong perhatikan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.